Oke baik teman-teman, kembali bersama dengan saya Petrus Tampupolon di Kopdar Kopi Daring Anak-Anak Petani. Ya, kali ini kita akan diskusi mengenai tentang pilkada dan sudah bersama dengan kita jauh-jauh. Saya berteman dengan dia ini di Facebook sih. Ya, Iya. ya apa namanya tidak terlalu intens kita bicara, tapi saya baca tulisan dan pernah ikut kegiatan PK kalau tidak salah kawan. Ya, Kalau ikut langsung sih enggak, cuman saya selalu support kawan-kawan PK. Saya hmm, sering share-share apa yang dilakukan kawan-kawan. ya, itu oposisi itu, PK itu oposisi, Oh. tapi oposisi yang bentar lagi kena tangkap. Oke, kita jangan bahas PK di sini, nanti Heeh. bahaya. Soalnya bisa marah nanti banyak orang. Oke, Mhm. kita akan bicara mengenai tentang ancaman kematian demokrasi karena ada calon tunggal. Mhm. Sebelumnya saya perkenalkan teman-teman bahwa pilkada kali ini kita laksanakan di masa COVID ya. Iya. Dan dari awal sudah saya sampaikan bahwa bisa menjadi ada quarter ataupun gelombang baru dari COVID ini. Dan juga Mhm. banyak daerah-daerah yang melaksanakan dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, kita bilang fasilitas mengenai penanganan COVID-nya masih sangat-sangat jauh dikatakan layak. Mhm. Gitu. Jadi kita selalu mengatakan bahwa COVID ataupun pilkada, gara-gara COVID bisa pilkada itu ditunda ataupun kita tolak begitu. Tapi karena Mhm. pemerintah sudah menyatakan bahwa dilaksanakan tanggal 9, kita sebagai warga negara yang baik tidak mungkin tidak tidak apa namanya tidak melaksanakan. Walaupun kita golput Iya. tak masalah, itu pilihan. Siapa mau mati gara-gara COVID enak aja. Iya. Oke, kita akan masuk mengenai tentang ancaman kematian demokrasi dari Heeh. Bro Ari Kibo, dibuat dia relawan Oke. kolom kosong Kutai Kartanegara. Oke bro, langsung saja. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Salam. Selamat malam kawan-kawan yang sudah menyaksikan ya bincang-bincang kita malam ini. Ya, Eh ya memang kita saat ini beberapa daerah melaksanakan yang namanya pilkada. mhm. Terutama di Kalimantan Timur ada di Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Ya. Kalau di daerah lain sih ada yang pasangannya lengkap sih, calon-calonnya lengkap. Mhm. Cuman, menurut data yang saya dapat ada sekitar 25, daerah Mhm. di 2020 ini yang calonnya cuma tunggal, Oke. gitu. Eee, Sebetulnya tunggal dan lawannya kolom kosong berarti kan. Nah, saya sedikit mengulik kenapa ada kolom kosong. Mhm. Sejarah awal kolom kosong ini kan terjadi di 2015 kalau nggak salah di daerah Jawa, eee, itu pasangan calonnya memang benar-benar baik waktu itu ya, secara kinerja, dan apa yang dia lakukan baik. Akhirnya nggak ada yang berani melawan dia. Mhm. Eee, Proses pendaftaran dia udah masukkan, tapi nggak ada yang berani ngelawan. Pendaftaran itu, ditunda 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 sampai ada yang mau melawan, ternyata juga nggak ada yang ngelawan. Mhm. Akhirnya digugatlah untuk, sedikit dirubah aturannya, Ya. disetujui calon tunggal berlawan dengan kolom kosong. Nah, tetapi, semakin ke sini, ini dijadikan modus. Mhm. Dijadikan modus, orang-orang yang memiliki power Mhm. secara, finansial itu memanfaatkan dengan cara borong partai. Oh, oke. Nah, apa yang terjadi di Kutai Kartanegara saat ini, semua partai berada di calon tunggal. Nah Semua ini partai itu. yang iya, sekitar 9 kalau tidak salah, Benar. 9 partai di calon tunggal. Akhirnya kan tidak ada lawan ini, Mhm. dan saya rasa ketika semua partai itu mengusung satu pasangan calon, akhirnya tidak ada yang mengontrol atau menjadi oposisi di daerah. Oke. Nah, ini yang menurut saya ancaman kematian demokrasi. Itu yang dijadikan modus Mhm. sebetulnya. Kolom kosong itu dijadikan modus, awalnya memang betul-betul baik, Mhm. seiring berjalan waktu dijadikan modus. Ya. Nah, kolom kosong itu pernah menang di Makassar Ya. tahun 2018. Ya, betul. Nah, dan ketika kolom kosong menang, eee kursi kepemimpinan itu dijabat oleh PJ PJ. dan akhirnya, setahun berikutnya Mhm. itu pilkada ulang. Ya.
Ya, tetapi karena di Makassar itu kenapa pilkadanya ikut di 2020, dia tidak bisa, melaksanakan pilkada di 2019 karena ada pemilihan presiden. Ya, sepakat, sepakat. Nah, akhirnya dilarikan ke 2020. Hmm. Nah, itu yang menurut saya menjadi ancaman demokrasi karena tidak adanya oposisi, tidak adanya, pengontrol daripada kebijakan Hmm. tentang, calon tunggal ini. Nah, kan kita udah sepakat, kawan-kawan kita yang berjuang di tahun 98, Hmm. itu berjuang habis-habisan melengsarkan yang namanya, Orde Baru, Hmm. agar terjadinya proses pemilihan langsung. Hmm. Tetapi kalau dengan terus-menerus adanya calon tunggal dan hal lain sebagainya, itu sama saja kita dibawa kembali kepada masa Orde Baru, di mana rakyat tidak ada lagi pilihan. Jadi kalau, calonnya itu calon tunggal itu bukan pemilihan menurut saya, Hmm. tapi hanya kesepakatan iya dan tidak untuk memilih, calon pemimpin. Oke, Bro. Oh, Begitu, Bung. kalau lu bilang begitu, kita flashback terhadap lahirnya kolom kosong ya. Itu kan lu bilang Iya, menyatakan bahwa ada calon yang baik waktu itu di mhm, Jawa kita bilang. mhm, Tiba-tiba nggak ada yang lawan dia, terus mhm, digugat, dibuat kolom kosong. Nah, apakah iya, saat ini calonnya nggak baik? Itu pertanyaan dong. oke. Nah, itu dong. Nah, apakah karena calonnya tidak baik atau gimana? Menurut lu gimana nih? Aku Oke, gini, kalau di daerah lain saya tidak bisa, eee eee, menjelaskan ya, iya, seperti yang Balikpapan Balikpapan kan juga kolom kosong, cuma saya kosong-kosong ya. nggak bisa menjelaskan. Nah, kalau di Kukar, Hmm. ini terjadi keganjalan dari Hmm. awal proses pendaftaran. Oke. Nah, ada pada saat sebelum pendaftaran calon, Hmm. itu ada beberapa baliho yang beredar, tokoh-tokoh yang ingin maju menjadi calon bupati dan wakil Hmm. bupati. Seiring berjalan waktu, itu berguguran. Dan yang menjadikan ini menurut saya bukan pada proses yang sehat, Ya. terjadi, waktu pendaftaran calon kepala daerah, ada surat ganda dari partai saat itu. Ah, Saya nggak usah sebutkan partainya, tapi itu tersebar di sosial media. Nah, ya, inilah ya. menurut saya ada ketidaksehatan dalam proses demokrasinya, yang menurut saya Hmm. itu menjadi, apa ya, modus modus dari calon yang ada, seperti itu. Oke. Itu gue mau nanya nih, di Kukar itu berapa sih kursi untuk bisa menyalonkan? Kalau di sini kan contoh wali kota 9 kursi kalau nggak salah. Iya, Berapa 9, kursi? 9. 9, heeh. Berarti ada 9 partai yang diborong secara semua. Iya, diborong semua, sampai yang partai yang nggak ada kursi yang di DPR juga ikut mengusung. Oh, berarti Heeh, ini gue belum pernah ke Kukar Ki, ke heeh. Kutai Kartanegara. Ini Kutai Kartanegara bukan yang bupati kena tangkap itu ya, KPK? Iya, bupatinya yang ditangkap itu, Ibu Rita Widyasari. Oh, yang KPK kemarin ya, tahun Iya, berapa itu ya? 2017 kalau nggak salah 17. ditangkapnya. Oke, ya, ya. Oke, di Kutai Kartanegara, lu seperti bilang ada banyak calon gitu. Heeh, Ini gua masih belum bisa masuk di pikiran gua yang dua surat rekomendasi yang lu katakan tadi. heeh. Itu kan ada cap partainya ya? Tiap partai? Iya. Dan tanda Iya tangan ada, toh. heeh. Terus itu digugurkan oleh KPU atau pas Jadi pendaftaran digugurkan KPU itu gimana sih? enggak, jadi surat partai itu double, jadi ini Hmm. cuman 2 pasangan calon nih yang mendaftar. Hmm. Nah, ada surat double cuman 1 yang dimasukkan, Hmm. yang memenuhi. Jadi akhirnya yang surat double tadi dinyatakan sah kepada 1 calon ini tadi. Hah? Kepada 1 calon ini, akhirnya kan calon yang 1 ini gugur karena tidak memenuhi, kursi tadi untuk dicalonkan. Oke, oke. Berarti itulah makanya kalian buat kampanye ataupun relawan kolom kosong Kutai Kolom Kartanegara ya? kosong. Iya. Udah keliling di berbagai tempat kah? Iya, kalau semuanya kan Kukar ini luas, Bos Bung. ya? Hmm. Iya, 18 kecamatan dan itu jaraknya jauh. Ada yang dari ibu kota, kita ini kan di Tenggarong, saya di Tenggarong, Hmm. itu untuk masuk ke pedalaman sekitar 10 jam. Terus juga kita ke kecamatan misalnya di Murabada kita butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi nggak semua daerah kita
masukin. Hmm. Karena ya memang, di sini kolom kosong nggak didukung partai, kita cuman dari relawan-relawan, kawan-kawan, dari kawan saya, kawan yang lain itu berkumpul, untuk menjadi relawan kolom kosong. Ini tujuan awalnya apa sih? Maksudnya motivasi untuk jadi relawan kolom kosong nih, Bro? Ya, tujuannya adalah memperbaiki demokrasi ini. Hmm. Demokrasi di Kutai Kartanegara, itu tujuan kita. Kita ya seperti yang saya katakan di awal, Hmm. jangan sampai, Kutai Kartanegara itu dipimpin oleh yang modus, memborong partai, akhirnya tidak ada oposisi tadi. Oke. Respon masyarakat Mhm. gimana ketika kalian kampanye itu? Ataupun ke apa? Kalau respon masyarakat sih ya menerima kita. Bahkan, Hmm. bukan kita yang mendatangi, mereka yang meminta kami datang. Uma. Kan kan kolom kosong ini hal yang baru di Kutai Kartanegara. Hmm. Mereka nggak tahu, kolom kosong itu seperti apa, kalau kolom kosong itu menang bagaimana, apa yang terjadi. Nah, dan ini juga kita mengkampanyekan, jangan sampai golput, kita membantu, penyelenggara pemilu jangan sampai golput. Supaya Karena, kalian menang kan? enggak, jadi gini, kebanyakan karena, orang-orang yang di pedalaman itu mungkin kekurangan akses internet atau informasi, akhirnya menyamakan kolom kosong itu dengan golput. Oke, ya, ya, ya. Paham, Heeh, paham. makanya kita jelaskan bahwasanya kolom kosong itu dicoblos, Hmm. heeh, bukan golput, Mungkin gitu. mungkin masyarakat di sana juga siapapun bupatinya gitu-gitu aja hidup kami, gitu kali pikirannya kan? Iya, pasti pasti ada yang berpikir seperti itu. Memang dari dulu begitu kok. Mau siapapun Iya, pemimpinnya, gini aja itu. iya, Aduh, kok jadi mulut gue yang pedes ya? nggak Oke, apa-apa, ada yang pedas, ada yang manis. ada yang manis ya? Oh, enggak. Oke, menarik sebenarnya ketika Heeh, gue belum pernah itu apa namanya kampanye kan kolom kosong. Nah, heeh, kalian itu gimana sih mengkampanyekan kolom kosong itu gimana sih? Maksudnya ya, kan ada ke pasti kata-kata dan segala macam cara-caranya gitu. heeh. Jadi kalau dibilang kampanye sih karena kalau kolom kosong kan bukan pasangan calon. Hmm, oke, ya, Kita ya, betul. nggak punya tim relawan, kita cuman sosialisasi. Dan Hmm, seharusnya kan sosialisasi itu tugasnya penyelenggara. hmm. Tapi kan sampai detik ini juga kita nggak melihat bagaimana sih penyelenggara mensosialisasikan itu. Jadi kami ya menjelaskan, kita juga belajar dengan kawan-kawan yang di Makassar, kita sharing, Hmm. eee, ketika kolom kosong menang di Makassar apa yang terjadi. Itu kita samakan, kita apa ya, dengan keadaan masyarakat di sini. Kontekstual ya. Ya kontekstualnya seperti itu. Kolom kosong ya. Iya juga sih. Ada 25 daerah loh, Kukar, Goa, Balikpapan, Hmm. Raja Ampat, Raja dan Ampat kolom Kukar kosong ini juga. kan iya, Raja Ampat kolom kosong. Dan Kukar ini kan daerah kaya, Oh, apa sih penghasilan Kukar? eee, ya dari sumber daya alam ya, Ambang ya? dan hasilnya besar. Ambang nggak sih? Tambang, Hmm? minyak, sawit. Oke. Ini kan kalau kita, kalau hanya ada yang ada yang menguasai kan ini bahaya untuk kesejahteraan. Kan undang-undang kita aja menjelaskan tuh, pasal 33 berbicara bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan, rakyat Indonesia. Jangan sampai itu dikuasain, segelintir orang, akhirnya kesejahteraan cuman untuk elit aja. Masalahnya di situ nggak dibuat seluruh rakyat Indonesia. Oh, cuman apa itu? Aku Cuma dibuat rakyat Indonesia. Mereka rakyat Indonesia masalahnya. oh rakyat. Oh iya juga ya. Nggak dibuat seluruh. Lupa mungkin. Nggak tahu ya apa dibuat apa enggak Lupa ya. mungkin. Maka jadi gue juga rakyat. Jadi gue nguasai gitu. Mhm. Biasalah. Aslinya kita cenges. Betul Memang betul betul. ngeri gitu ini kalau udah begini ceritanya. Aku memang sebenarnya kalau aku jadi narasumber buat orang ini pedas. Iya. Oke, oh, kalau melihat ya, itu kan Kukar jumlah penduduk berapa sih? Jumlah penduduk, aduh aku lupa Nyampe nyampe catatannya ini. nyampe sejuta nggak sih? Enggak,
Nggak nyampe kayaknya ya. DPT Kalau kemarin tes. berapa DPT-nya? Aduh, aku ambil catatan lagi nih. Hitung aja kisaran. Ya kisaran di angka 500-an lah mungkin. Seingatku Angka lah ya. angka golputnya berapa? Golput ya termasuk tinggi. Oh. Uh, Berarti kalian itu hitung gini loh, angka golput berapa, berarti kalian harus hitung berapa kalian untuk menang bisa kolom kosong dong. Berapa ratus sih target? Ya kalau itu nggak usah saya bocorkan di sini, siapa tahu nanti dihitung sama calon tunggal kan. Jadi oke, kita bicara respon dari calon. Calon tunggal tuh, responnya bagaimana mengenai relawan kolom kosong nih? Apa sudah diwanti-wanti? Apakah datang dia bawa koper dengan tukang sate atau gimana? Kalau responnya sih, kalau calon tunggal saya nggak tahu ya responnya. Tapi kemarin sih ada beredar video yang mengatakan jangan coblos kolom kosong tidak jelas. Ya begitulah menjahatkan kolom kosong. Padahal kan dia sendiri yang menciptakan kolom kosong itu. Kenapa harus takut deh sih dengan yang dia ciptakan sendiri? Gitu. Mengapa nggak dibuatkan apa lawan bayangan aja ya? Iya, seharusnya dia ciptakan seperti itu enak dia. Kenapa harus kolom kosong? Nggak ketemu kita sih dia. Dan begini juga kan, jadi ketika dia menyampaikan itu kita udah tahu bahwasannya kolom kosong itu bermanfaat kok. Kalau kolom kosong menang kita dipimpin PJ. Masalah pembangunan kan ada yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya, PJ bisa mengikuti itu. RPJMD ini kan dibuat oleh bupati kemarin. Iya, itu keberlanjutan kok. Dan kalau misalnya tetap berpatoknya pada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kita kalau dikatakan ketika PJ yang menang nggak ada pembangunan, itu saya rasa penyesatan. Penyesatan lah, namanya kampanye kan harus kampanye kan menggunakan segala cara. Tapi gue pengen nanya begini bro, kita misalkan kalian menang nih kolom kosong, ya kan? Terulang lagi keadaan yang sama. Di tahun contoh nih lu menang nih 2020, berarti 2021 calon dibuka lagi pendaftaran tuh. Nah itu pasti maksud gue nih, yang kalian harapkan apa ketika melaksanakan kolom kosong ini? Gitu. Kalau menang gitu loh. Ya kalau menang kan akhirnya ini menjadi pelajaran buat partai-partai yang ada di Kota Kartanegara dan di daerah lain. Itu jangan sampai mereka mengusung satu, memunculkan calon tunggal. Dan harapan kita agar tokoh-tokoh atau figur-figur terbaik itu bermunculan. Oke, gue sih nggak tahu sih siapa calon nih. Nanti gue coba cari ya calon. Oke. Yang jelas gue nggak calon ya. Nggak, lu calon 2030. Kalau Indonesia masih ada. Oh iya. Iya kan. Yang itu ya seperti tulisan. Ya kan kita ikutin aja. Nggak, maksud gue gini, ketika gue nggak ngerti gini. Karena dari awal yang gue pikirkan adalah ketika lu melaksanakan kolom kosong, tujuan lu untuk supaya memberikan pelajaran kepada partai bahwa demokrasi itu, bahwa partai itu ataupun bahwa calon itu jangan borong-borong partai lagi itu ceritanya kan. Selebihnya adalah menyadarkan kepada elit kita bahwasannya kedaulatan itu di tangan rakyat. Kolom kosong ini kan suara rakyat nih, bukan dari partai, bukan pasangan calon, tapi rakyat tidak menyepakati calon tunggal, akhirnya memilih kolom kosong. Oke. Agar proses demokrasi itu restart dari awal lagi, muncul calon-calon lagi. Iya. Lu ada sponsor nggak sih kalian ini? Kalau sponsor sampai saat ini tidak ada. Kalau ada yang menyumbang itu ya kita terima. Ini di bawah ini ya apa rekeningnya teman-teman? Oh. Kalau ini apa? Kalau untuk pendanaannya namanya juga relawan. Makanya tadi aku bilang daerah-daerah yang jauh yang membutuhkan budget tinggi itu memang kami tidak bisa menembusnya karena kendala kita ya di sana, dari daerah yang luas dengan budget yang mungkin itu di atas rata-rata lah, akhirnya nggak bisa kami penuhi. Tapi tetap kita komunikasi lewat internet atau telepon, ada jaringan di sana, teman-teman di sana.
Oke, ada tokoh yang support nggak sih kalian? Ataupun, kita bilang, akademisi atau segala macam yang support tuh, atau tokoh-tokoh Ya, daerah? kalau tokoh-tokoh ya jelas ada, cuman Mmm, mereka nggak, oh kelihatan ya? langsung ya mau kelihatan, itu ya ada dari beberapa daerah juga seperti itu. Yang sadar bahwasanya demokrasi itu ada di tangan rakyat dan, proses yang seperti ini bukan proses demokrasi yang sehat, seperti itu. Karena indikasi-indikasi tidak sehatnya kan dari awal pendaftaran terjadi, ya ada Double? surat janda, ya surat double. Mhm, Kalau tokoh yang mendukung ada tokoh agama yang mendukung, ada, kemarin juga, ada akademisi yang mendukung, dan banyaklah yang mendukung. Tapi mmm, mereka tidak menampakkan dirinya, itu aja. ya pastilah. Mhm. Kayaknya sepertinya orang orang hebat tuh yang bisa borong itu kan, nggak mungkin kan, nggak orang hebat bisa. Iya, Heeh, jelas terus deh. terus ini Bro, anak-anak Heeh. muda banyak nggak sih orang anggota Oh, lu? kalau anak-anak muda banyak dan, Heeh, dari kita ini anak yang di sekitar aku banyak anak-anak muda, mereka dari sebetulnya mereka relawan-relawan yang itu, kepada bencana sebelumnya seperti kebakaran, mmm, banjir, itu berada di kita, yang memilih, pilihan politiknya adalah kolom kosong dan ikut membantu sosialisasi. oke oke oke. Berarti angka pemuda berapa pemilihan? Anak-anak pemuda lumayan cukup tinggi sih kalau kita 50-50 nggak sih? lihat. Ya, ya 50 ya? 50-50 lah, heeh. Cuman Berarti kan kalau kalau pemuda juga kan kebanyakan masih ada yang golput, apalagi yang baru dapat hak pilih biasanya nggak memilih tuh, ya samalah seperti saya dulu. aku nggak pernah nyoblos Bro, kalian juga gua, nggak pernah nyoblos Ya aku. kalau kalau aku sih, yang coblos baru waktu bupati dulu aku mencoblos, Tapi kalah akhirnya bupatimu ya? kalau yang dulu ya Ah, begitulah. udah bisa ketebak tuh, pasti kalah bupatimu. Dan Aduh, harapanku sih, apa yang terjadi di Kukar, itu mmm, tidak dicontoh di Kalimantan lain, apalagi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Janganlah mencontoh hal-hal yang seperti ini. Demokrasi itu kembalikanlah ke tangan rakyat, itu sih. Jangan dicontoh hal-hal yang kayak gini deh, capek kita. tapi gini, pastinya gini Bro, Heeh, tantangan tantangan yang kalian hadapin, eee, pas kampanye kan pasti berat ya, mhm, ya kan? Contoh nih kita bilang satu, eee, eee, tingkat kesadaran heeh, masyarakat, eee, ya kan? mhm, Pasti perjuangan kalian berat-berat tuh. iya. Nah, Itu kami rasakan di lapangan. yakin tuh Bro itu demokrasi lu begini? Yakinlah, kita nggak jangan menjadi pemuda yang pesimis lah. Oh ya, Kita coba mengajak yang sebelumnya golput misalnya kita ajak, "Ayo dong memilih untuk menentukan ya untuk Kukar ini ke depannya." Dan saya nggak berpikir ketika ini menang saya dapat apa-apa, saya nggak pernah berpikir seperti itu sih, Bro. Tapi lebih pastinya kan kepada ada isu ke situ kan? ya kalau isu itu biarkanlah mereka yang menggoreng, Oh, berarti lu nggak mau jawab-jawab isu-isu begitu ya? enggak lah. Kita kita bukan ya kalau kamu anak petani ya aku anak buruh, Bro. Anak buruh Nggak ya? mempunyai iya, nggak punya apa, finansial yang bisa mendapatkan dukungan dari partai lah. Masalahnya petani itu buruh Bro. Iya buruh tani. Hanya saja kita nggak pakai palu arit aja. Oh jangan jangan. Aduh bahaya nih. Aku udah bahaya kalau aku soalnya gini, kalau ada Heeh, orang-orang yang menurutku berjuang di atas nama demokrasi dan memperbaiki, mhm, eee, aku acungin jempol sih, Bro. mhm, Karena gue juga nggak akan bisa seperti kalian. mhm. Karena bagi gue adalah, ya biarin aja gitu loh. Toh juga nggak ada pengaruhnya di hidup gue siapapun bupatinya gitu loh. Mhm, mhm.
Iya kan? Oke, contoh kita bilang Kukar deh, lu bilang tuh. Mhm. Pembangunan di sana bagus nggak sih? Ya nggak bagus-bagus amat gitu Nah, itu. Masih banyak, jadi ada daerah ya, mmm, itu sekitar ya kurang lebih 4 sampai 3 jam lah ke sana, itu nggak teraliri listrik, nggak 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 terlistrik, nggak 3 sampai 4 listrik. jam? Iya. Terus ada lagi, itu, nama desanya itu Pondok Labu. Mmm, Dia berdekatan memang dengan perusahaan-perusahaan dan itu mmm. mungkin sekitar 1 jam dari ibu kota dan itu belum teraliri listrik. Tapi angka sumber daya alamnya tinggi? Tambang, kelapa sawit, Iya iya. Mereka tinggal di sekitaran, pertambangan. tapi nggak ada aliran listrik ya? Mhm. Pabriknya ada Iya pula dan pabriknya ada aliran listriknya nggak? ya mereka pakai mesin listrik. Yang kurang Nah, ajar. dan kalau aku bilang Desa Pondok Labu ini, Mmm, jadi di sini, tempatnya masyarakat adat Dayak Benua. oke. Aku nggak Di sana oke. dia Lanjut lanjut. punya lamin, Mmm, rumah adat itu, mmm, kan sayang tuh tempat, masyarakat adat dikelilingin tambang cuman nggak ada listrik, seharusnya diperhatikan hal yang seperti itu. mmm. Nah Nggak kemarin mmm, listrik mereka cuman di-support dari, perusahaan yang ada, pakai mmm, mesin. mmm, Nah sekarang kan perusahaannya tutup, oke. akhirnya masyarakat memikirkan sendiri tuh bagaimana listriknya bisa hidup. Mmm, bukannya malah ketika tidak ada pemimpin nanti malah makin lama mereka tidak ada lampu, Bro? Kan, kalau nggak ada pemimpin kan salah itu, wah penyesatan juga ini ternyata. Masih ada PJ. Kan gua Heeh, mencoba sebagai masyarakat ini, heeh. gua mencoba sebagai masyarakat dan mencoba sebagai tim sukses gitu loh. Oke oke oke. Ya, supaya lu Heeh jawab nih, bukannya heeh. karena nggak ada PJ, nggak ada pemimpin nanti makin lama pembangunan di sana nggak Ya terrealisasi? ya kan kalau PJ ini, dia dipilih dari, aparatur sipil negara. Kalau bupati itu setingkat eselon 2. Mmm, Nah, yang itu direkomendasikan oleh gubernur dan disahkan oleh Mendagri. Ketika kita berbicara tentang proses birokrasi, jelaslah, ASN itu mempunyai data-data yang lumayan, valid lah, mmm. bagaimana tentang pembangunannya, eee, masalah listrik, air bersih, mereka pasti punya data dan semoga harapan kita, PJ lah yang bisa merealisasikan itu. Berarti Dan nggak itu perlu lagi juga bupati. ya seharusnya seperti itu juga sih, Ya PJ berarti aja selesai ya kan. nggak usah laksanakan pilkada aja, PJ aja kan? Iya kan? Ya tapi harapan kita nanti muncullah bupati yang betul-betul, Oh, memikirkan masyarakatnya lah. Apalagi ya kalau yang sering kubilang itu, Kukar kaya sumber daya alam tapi, miskin keadilan. bukan cuma Kukar itu kali. Ya kalau aku kan bicara dari Kukar. Kalau aku bilang nanti Kalteng kaya sumber daya alam kan, aku nggak tahu apa yang kayanya di sana. Tiba-tiba lu kena hujat aja. Iya, Tapi gini, dengan logika lu heeh, ya, mhm, dengan logika yang lu buat bahwa gini, sebenarnya kan regulasi udah ada ya. heeh, Nah, tinggal mangku kebijakan toh, mhm, contoh bupati. Walaupun tidak ada bupati, PJ ada. PJ mhm, tetap akan menjalankan, mhm, rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. mhm. Berarti sebenarnya kita nggak perlu bupati, Bro. Ya, tapi kan RPJMD itu cuman berlaku, 5 tahun. Nah, Mmm, rencana pembangunan jangka panjang yang, 20 atau 25 tahun itu, 25 tahun kalau nggak salah, kalau mmm, RPJP, kan itu nanti berubah. Makanya kita tetap harus butuh bupati dan butuh gubernur lah, butuh pemimpin kita ini. oh, betul betul betul. Tapi nggak apa-apa kalau penanggung jawab ya, PJ. Iya, untuk saat ini nggak apa-apa dulu deh. Enggak, gini, gua Heeh, masuk ke ranah pribadi nih, gua masuk mhm, masuk ranah pribadi yang gua masuk gini. mhm. Lu ada dukung orang nggak sehingga dia nggak jadi naik? Makanya lu buat kolong Nggak ada kosong? Nggak nggak ada ada. ya? Iya, Mmm, sebelumnya, aku nggak mendukung tokoh-tokoh tersebut. mmm, Yang mau maju ya. mmm, Tapi kalau seiring berjalannya waktu mereka mendukung kolom kosong,
mereka yang mendukung saya, bukan saya yang mendukung mereka berarti kan. Oke, jadi teman-teman yang di sana jangan politisir. Jadi Iya, tidak ada gitu. Jadi iya saya nggak dan ada. juga jangan takut lah kolom kosong kayak nggak punya uang aja. Iya. Tinggal bayar aja selesai barang itu. Ya jadi itu saya nggak ada kedekatan secara politik emosional sama calon-calon sebelumnya, nggak ada. Bahkan saya mungkin ketemu tokoh-tokoh yang kemarin nggak jadi maju itu baru ketika saya ada di kolom kosong, mereka yang Hmm. datang itu baru ya mungkin obrolan pertama ya ketika di sini tadi, ketika saya ada di kolom kosong itu aja. Sebelum lu buat kolom kosong lu bergerak di bidang mana, Bro? Ya saya ya masih di gerak-gerakan yang seperti biasa lah. Hmm. Mhm. Berarti masih itu ya, masih sosial-sosial begitu ya. Iya, Tapi masuk ke ranah tapi politik terus nggak sih? Sosial politik nggak sih? ya sosial politik pasti, soalnya, ya banyak sih tulisan saya tentang politik juga. Saya Soal berharapnya, proses politik di Kutai Kartanegara itu bagus. Harapan saya anak-anak muda, regenerasi yang mempunyai pemikiran cemerlang itu, yang akan membawa Kutai Kartanegara pada kemakmuran dan demokrasi yang sejatinya lah. hmm. Ya karena kita pikir juga mandat reformasi juga harus diteruskan. Iya, Oke, gue mau nanya nih. Sisa heeh, 7 hari kalau nggak salah ya, 7 hari lagi ya. Ya 7 hari. mhm. Prediksi lu menang apa kalah? Kalau prediksi saya adalah menang. Saya Menang ya. selalu meyakinkan kawan-kawan kita menang. Berarti sekarang sudah sangat itu ya, intens untuk sosialisasi ya. Iya, dari awal sih kita intens Hmm. datangin, mereka yang minta didatangin atau kita yang mendatangin, kita intens. Bahkan, di sosial media juga kita, beberapa kawan membuat tulisan yang itu mengarah pada kolom kosong. Kolom kosong menang begini, apa yang terjadi itu kawan lakukan di sosial media. Oke, baik baik. Juga kalau Jadi, di lapangan ya kita tetap turun. hmm, berarti selama 7 hari ini kalian ikut nggak sih? Jadi nanti kampanye berhenti tanggal 5. Tanggal 3 itu kan, Minggu Tenang, Oh, Minggu Tenang, bukan tanggal 5 ya di sana ya? ya. Bukan, kalau di sini tanggal 3. Nah, karena kan, bukan tim kampanye, nggak ada pasangan calon, sebetulnya nggak berpengaruh buat kita. Kita mau sosialisasi masih bisa, cuman kita menghargai, karena Peraturan. itu Minggu Tenang ya, ya okelah kita juga mengikuti apa yang udah diatur sama penyelenggara. Oke, Bro. Oke, itu mengenai kolom kosong ya. Mhm, Kita nanti masuk ke ranah setelah kolom kosong, kita masuk ke segmen yang lebih ranah, kan lu menginstruksikan banyak orang no heeh, golput ya, ya kan? iya, Nanti kita masuk ke sana. Tapi sekali lagi mhm, gue tanya lu yakin menang yakin. 100%? Kalau 100% itu terlalu sempurna, karena kesempurnaannya milik Tuhan. Ah, masuk nih, diplomatis ya. Diplomatis sekali. Ya ya 90% lah gitu. 90%, yang Karena penting pasti menang lah. ada human error Error ya. pasti ada lah. Oke, baik baik. Iya, Jadi di kolom kosong tadi udah bicara kita teman-teman, ancaman kematian demokrasi, dan kita akan masuk ke segmen kedua di mana mhm, kita bicara nanti pilkada yang non golputnya, kita masukkan kepada mhm, COVID nanti ya. Aku pengen oke, tanya sama dia nih, dan kampanyekan kolom kosong dan mengajak masyarakat. mhm, Oke, kita lanjutkan ke segmen kedua. mhm.